Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika. Di video kali ini kita akan membahas transformasi yang keempat, yaitu dilatasi. Yang keempat yaitu dilatasi. Siswa akan mampu menyebutkan pengertian dilatasi, contoh dilatasi, kemudian menyebutkan komponen penting dilatasi, dan yang terakhir siswa mampu menentukan tipe dilatasi. Nah, dilatasi sendiri adalah transformasi yang mengubah ukuran sebuah gambar. Nah, jadi dilatasi ini sedikit berbeda ya dengan transformasi sebelumnya. Untuk translasi, refleksi, dan rotasi, transformasi yang diberikan pada gambar ini hanya akan mengubah posisi gambar di bidang kartesius. Tetapi untuk dilatasi, terlepas dari posisi awal dan posisi akhirnya, benda akan mengalami perubahan ukuran. Nah, perubahan ukuran ini bisa saja membesar atau mengecil. Nah, dilatasi sama dengan transformasi lainnya, dia membutuhkan titik pusat dan faktor skala. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Di sini terdapat dua persegi panjang. Yang satu dinamakan persegi panjang A, B, C, D. Dan yang kedua ini dinamakan A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, kalau diperhatikan, A, B, C, D, dan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ini adalah bangun yang sama. Tetapi ukuran keduanya berbeda. Nah, berapa koordinat A, B, C, dan D? Kita coba ambil satu titik ya. Koordinat A ini berada di 1,4. Nah, sedangkan titik A aksen ini berada di 2,8. Nah, kalau kita tulis semua koordinat A, B, C, dan D, nah, maka titik A ini tadi di 1,4, titik B di 3,4, titik C di 1,1, dan titik D di 3,1. Kemudian titik yang aksennya ini A aksen 2,8, B aksen 6,8, C aksen 2,2, dan D aksen adalah 6,2. Nah, dapatkah kamu menemukan polanya? Ini kelihatan ya, ternyata setiap koordinat X dan Y pada ABCD ini seperti dikalikan dengan 2 sehingga menghasilkan bayangan A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Ini kalau dilihat 1 dikali 2 makanya hasilnya di sini 2, 4 dikali 2 hasilnya jadi 8. Berlaku juga untuk titik yang lain ya. Ini 3 kalau dikali 2 jadi 6, kemudian 1 dikali 2 jadi 2. Nah, gambar di samping adalah contoh dari dilatasi. Nah, jadi bisa dilihat ya, persegi panjang ABCD ini membesar 2 kali ukurannya sehingga membentuk persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, dilatasi ini terjadi dengan pusat 0,0 dan skala 2. Nah, pusat 0,0 bisa kamu lihat karena ada benang merah atau ada garis merah yang ditarik dari 0,0 melewati titik A, kemudian berakhir di titik A aksen. Nah, ini adalah fungsi dari pusat dilatasi. Bagaimana jika skala diubah menjadi 1,5? Artinya, semua titik A, B, C, dan D ini harus dikalikan dengan 1,5. Maka, nilai A aksen akan menjadi 1 dikali 1,5 berarti tetap ya 1,5. Kemudian 4 dikali 1,5 hasilnya adalah 6. Hal ini juga berlaku di semua titik. 3 dikali 1,5 ini hasilnya 4,5. Dan 1 dikali 1,5 jadi tetap 1,5. Nah, berarti kalau kita lihat gambarnya hasilnya akan seperti ini. Terlihat ya, hasil bayangannya lebih kecil karena skalanya ini 1,5 atau kurang dari 2. Makanya makanya bayangannya ukurannya lebih kecil dari bayangan yang sebelumnya. Nah, pada dilatasi, faktor skala biasa disebut dengan K atau dilambangkan dengan K. Nilai K berlaku untuk koordinat X dan Y. Jadi nilai K ini tidak hanya dikalikan ke salah satu aja, tapi ke dua-duanya.
Nah, kalau nilai K-nya lebih besar dari 1, maka dilatasi akan membesarkan bangun datar atau terjadi perbesaran. Tetapi kalau nilai K kurang dari 1, maka dilatasi akan mengecilkan bangun datar atau fenomenanya disebut pengecilan. Nah, nilai K kurang dari 1 ini bukan berarti nilainya minus ya, misalkan minus 2. Kalau pada garis bilangan, nilai minus 2 ini memang kurang dari 1. Kenapa? Karena posisi angka 1 di kanan, sedangkan posisi minus 2 ini ada di sebelah kiri. Nah, tapi ini tidak berlaku pada dilatasi. Sehingga nilai K kurang dari 1 maknanya adalah nilainya tuh kurang dari 1 tuh maksudnya 0, sekian. Misalkan 0,1 atau 0,3 atau 0,5. Artinya nilainya tuh setelah 0 tapi sebelum 1. Kalau nilai K-nya negatif, misalkan negatif 3. Nah, artinya perbesarannya tetap 3, tapi arah perbesarannya yang beda. Misalkan kalau titik awalnya 1, kalau dikali min 3 ya berarti bayangan jadi ada di minus 3. Kayak gitu ya. Nah, kita akan masuk ke contoh. Misal, terdapat segitiga dengan koordinat P, Q, dan R. Kemudian segitiga didilatasi dengan skala 3 dari titik pusat 0,0. Hitung titik bayangan hasil dilatasi. Nah, untuk dilatasi dengan titik pusat 0,0, kamu tidak harus menggambar bangun datarnya di bidang kartesius, tapi cukup melakukan perhitungan sederhana dengan perkalian. Nah, artinya semua koordinat di segitiga ini, yaitu P, Q, dan R, tinggal dikalikan ke 3. Maka bayangannya adalah yang ini ya jawabannya. 27,6, 12,9, dan R aksennya adalah 3,15. Nah, sekarang di sini ada gambar dilatasi lagi, tetapi di sini garis merah atau benang merahnya nggak ditarik dari titik tengah ya. Kan biasanya dari sini nih tadi, tapi sekarang benang merahnya ditarik dari titik yang hitam ini. Nah, pada gambar, pusat dilatasinya ini bukan 0,0, tetapi ada di minus 2,8 dengan skala dilatasi 2. Nah, pada dilatasi, titik acuan untuk dilatasi ini dinamakan pusat dilatasi. Nah, pusatnya berfungsi untuk mengukur panjang awal dan panjang bayangan. Semua titik pada bidang kartesius ini dapat menjadi pusat dilatasi. Artinya, titik dilatasi ini nggak selalu ada di 0,0. Nah, contohnya seperti ini. Ada segitiga di sini, kemudian dilatasi dengan skalanya 2, tetapi pusatnya 7,8. Nah, mungkin kamu menyadari ya, misalkan kita ambil titik puncak si segitiga. Titik puncaknya ini ada di 3,4. Nah, tetapi setelah didilatasi, titiknya jadi ada di sini, yaitu sekitar di min 1,0. Nah, kalau diperhatikan, ini 3,4 ini nggak dikali 2 sama sekali, bahkan bayangannya hasilnya di min 1,0, artinya tidak ada hubungan perkalian ya antara titik awal dan titik akhir. Nah, ternyata untuk yang pusat dilatasinya bukan 0,0, kita harus secara manual mengukur jaraknya sendiri. Jarak dari pusat dilatasi ke benda awal, baru menghitung jarak hasil dilatasi ke benda gambar bayangan. Nah, kalau dilihat di sini, kalau dilihat dari pusat, ini dia tuh melewati 1, 2, 3, 4, melewati 4 kotak ya, atau jaraknya adalah 4 kotak. Kalau dia didilatasi dengan skala 2, maka jarak 4 ini harus dikalikan 2 sehingga hasilnya adalah 8. Maka jarak bayangan dari pusat dilatasi harus 8. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nah, makanya si titik hasil dilatasinya ada di min 1,0. Nah, cara ini berlaku untuk setiap titik pada gambar. Nah, tapi kalau mau menggambar, kita kan nggak perlu menghitung semua titiknya ya. Jadi, tentukan aja titik-titik yang sekiranya bersifat krusial untuk membentuk si bangun datar, sehingga kita nggak perlu menghitung jarak semua titik. Nah, sekarang kita coba secara manual ya. Misalkan kita punya segitiga di sini. Segitiga di sini, kemudian nah, kita namakan si segitiga ini dengan nama segitiganya adalah P, Q, dan R. Nah, kalau misalkan sekarang si segitiganya ingin didilatasi dengan skalanya 2, tetapi pusatnya ada di sini, atau ini di min 5,6 ya, berarti pusatnya ada di min 5,6. Nah, berarti gambar bayangannya sekarang akan jadi gimana ya? Nah, pertama kita ukur dulu jaraknya seperti biasa ya. Nah, jaraknya kita ambil salah satu titik, misalkan titik P. Nah, dari titik dilatasi, P ini jaraknya adalah 1, 2, 3. 3 kotak. Nah, karena skala dilatasinya 2, maka jarak P sekarang 3 dikali 2 atau hasilnya adalah 6. Nah, berarti titik P aksen ini jaraknya harus 6 kotak dari pusat dilatasi. Berarti ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, artinya titik P aksen ada di sebelah sini. Nah, gimana dengan titik R? Titik R jaraknya 1 kotak ya. Berarti kalau dikali atau didilatasi dengan skala 2, berarti 1 dikali 2, ini hasilnya adalah 2 kotak. Berarti jarak R aksen ini 2 kotak. 1, 2. Nah, berarti titik R aksennya ada di sini. Dan yang terakhir titik Q, ini kan mirip ya sama titik R, 1 kotak. Berarti 1, 2. Berarti titik Q aksen pastinya akan ada di sebelah sini. Nah, kalau sudah menentukan titiknya, kamu tinggal menggambar si segitiganya. Berarti dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan yang terakhir ini alasnya. Nah, kelihatan ya, berarti si segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen adalah seperti ini. Kalau kita lihat titik koordinatnya, titik P ini ada di min 5, min 3 ya, min 5, min 3. Sedangkan bayangannya ada di min 5,0. Jelas ya, tidak ada hubungan antara si koordinatnya. Maksudnya tidak ada hubungan perkalian atau penjumlahan. Nah, ini adalah salah satu ciri unik dari dilatasi dengan pusat yang bukan 0,0. Ini ada gambar beberapa kartesius kosong. Kamu bisa coba sendiri ya dengan mengerjakannya di buku tulis. Nah, ini adalah akhir dari materi transformasi dilatasi. Kalau ada pertanyaan, silakan chat langsung ke Bu Teli atau tulis komentar ya di bawah ini. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.